Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radinal Kautsar dari kelas Biologi B 2019 dengan NIM H91219054. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mempraktekkan rapid test bersama dengan teman saya. Halo, nama saya Salsa Nabila, NIM H01219012, Biologi B angkatan 2019. Di sini saya bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hatul Fauzia dari kelas Biologi B NIM H71219020. Saya dari kelompok 3 akan melakukan tes rapid dengan teman saya lainnya. Perkenalkan, nama saya Amel Yora Clarista Diana dengan NIM H912138 dari kelompok 3. Halo semuanya, nama saya Cynthia Arinda dengan NIM H71219030. Halo, nama saya Rabiatus Sulija Ar-Rahman, NIM H91219005 dari kelompok 3. Saya dari kelompok B, angkatan 2019. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Tahu nggak sih apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 atau biasa disebut coronavirus disease yang muncul pada tahun 2019 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru. Nah, namanya yaitu SARS-CoV-2. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan bentuk dari COVID-19 itu sendiri. Nah, bentuk COVID-19 ini sendiri berbentuk bulat, biasa berukuran 100 sampai 120 nanometer dan menyerupai crown atau mahkota. Bentuk mahkota ini sendiri berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus. Nah, emang nih protein S itu berbentuk seperti paku. Jadi protein S itu sendiri yang menginfeksi saluran pernafasan kita. Seperti pada umumnya, coronavirus ini sendiri untuk strukturnya sama dengan virus-virus yang lain, hanya mengandung RNA dan DNA seperti itu. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana virus COVID tersebut menginfeksi pada tubuh manusia. Virus COVID tersebut menyebar melalui tetesan air liur yang muncrat dari mulut orang akibat batuk ataupun bersin yang kemudian masuk ke tubuh orang yang berada di dekat kita melalui mulut, hidung, dan mata. Virus tersebut kemudian masuk ke jalur pernafasan dan membran mukus di bagian belakang tenggorokan menempel pada sebuah reseptor di dalam sel dan mulai berkembang di sana. Virus ini mempunyai protein dan ujung tajam yang membuat virus bisa menempel ke membran sel dan masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian, virus tersebut membaca metabolisme sel dan membuat sel yang tidak lagi berfungsi untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian rapid test. Tentunya kata-kata rapid test ini sudah tidak asing lagi ya didengar oleh telinga kita. Mengingat masa pandemi seperti ini, selalu ada kata-kata rapid test, rapid test, rapid test. Sebenarnya apa sih rapid test itu? Rapid test adalah suatu pemeriksaan untuk mengetahui adanya infeksi yang ada di tubuh kita. Dan juga penelitian ini atau pemeriksaan ini dilakukan dengan cepat. Jadi hasilnya itu cepat, hanya sekitar 15 menit. Menurut jurnal yang saya baca juga, rapid test ini sepertinya ada beberapa metode. Namun di Indonesia, khususnya pada saat COVID-19 seperti ini, itu menggunakan metode IgG dan IgM. IgG dan IgM ini diketahui dengan sampel darah dari seseorang yang akan diperiksa. Bagaimana sih caranya melakukan rapid test itu? Bahan dan alatnya apa aja? Yang pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan dan alatnya. Yang pertama ada rapid test kit. Lalu yang kedua ada pipet untuk mengambil darahnya. Yang ketiga ada jarum yang digunakan untuk ke jari kita agar darahnya keluar.
Lalu yang keempat ada alkohol, nanti untuk membersihkan darah yang setelah tadi keluar. Lalu yang kelima yang paling penting menurut saya yaitu reagen, dimana reagen ini memiliki kandungan atau bahan-bahan yang nantinya ketika diteteskan ke sampel darah, dia bisa membuat darah tersebut mengetahui hasil dari rapid test tersebut. Untuk cara melakukan rapid test ini, yang pertama yaitu menusukkan jarum di jari kita agar darahnya keluar. Lalu darahnya kita ambil dengan pipet tetes, ambil darahnya lalu diletakkan di rapid test kit. Lalu pada rapid test kit diberi reagen. Ini tangan kita diberi alkohol agar bersih darahnya. Lalu kita tunggu pada rapid test kit tersebut yang udah ada reagennya, kita tunggu sampai beberapa menit agar ada garis yang muncul antara C, IgG, dan IgM seperti itu. Apa itu IgG dan IgM? Yang tadi saya pertama sudah bilang kalau metode di Indonesia menggunakan metode IgG dan IgM. IgG dan IgM itu terdapat pada rapid test kit, itu ada C, IgG, dan IgM. Lalu untuk pengertian dari IgG ini adalah atau imunoglobulin G adalah suatu antibodi yang bertugas untuk melindungi tubuh dari infeksi, terutama infeksi yang sudah pernah hinggap di tubuh kita atau virus-virus atau kuman-kuman yang sudah pernah ada di tubuh kita itu nanti dilindungi oleh adanya imunoglobulin G. Lalu yang kedua yaitu IgM atau imunoglobulin M. Itu adalah antibodi yang pertama kali terbentuk saat tubuh kita dimasuki oleh infeksi atau dimasuki oleh virus, kuman. Jadi dia akan terbentuk ketika tubuh kita pertama kali mendapatkan infeksi tersebut. Kenapa ada IgG dan IgM pada rapid test kit itu? Jadi apabila ketika kita memeriksa rapid test di IgG dan IgM terdapat hasilnya atau terdapat garisnya di antibodi tersebut, itu artinya tubuh kita itu pernah terjangkit oleh infeksi tersebut, atau kalau masa pandemi seperti ini tubuh kita sudah pernah terjangkit oleh virus corona seperti itu. Untuk hasil dari rapid test kit ini bisa ditunjukkan apabila pada rapid test itu ada C, IgG, dan IgM. Apabila kita mendapatkan garis pada C saja, itu berarti kita negatif atau non-reaktif. Lalu apabila garisnya itu ada di C dan juga ada di IgG, itu artinya kita reaktif atau positif. Lalu yang ketiga apabila ada di IgM dan C itu juga reaktif atau positif. Lalu yang ketiga yaitu apabila garisnya ada di semuanya, itu berarti kita reaktif atau kita itu positif. Seperti nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya atau diberikan contoh seperti apa melakukan rapid test tersebut oleh teman-teman saya yang lain, dan juga hasilnya akan lebih dijelaskan lanjut oleh teman-teman saya. Oke, next. Untuk penjelasan mengenai keakuratan dari rapid test akan saya jelaskan di slide ini. Berlanjut pada penjelasan mengenai keakuratan rapid test. Di sini referensi diambil dari Halmar dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan judul Pemeriksaan Diagnostik COVID-19, Studi Literatur, Jurnal Keperawatan Muhammadiyah. Dalam jurnalnya dikatakan bahwa konfirmasi keefektifikan dari alat ini telah diteliti oleh salah satu penelitian dari Jia dan kawan-kawan pada tahun 2020. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengumpulkan sampel darah dari 397 pasien positif COVID-19 dan 128 pasien negatif, serta pemeriksaan antibodi IgG dan IgM secara bersamaan.
Dari hasil penelitian ini didapatkan tingkat sensitivitas dari pemeriksaan kombinasi uji EGG dan EGM rapid test hanya sebesar 36,42%. Selain itu, menurut Mertens dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengatakan bahwa rapid test antigen COVID-19 EG Respistrip memiliki tingkat sensitivitas tes 57,6% dan spesifisitas 99,55. Pada subgrup dengan kadar virus yang tinggi, sensitivitasnya meningkat menjadi 73,9%. Di sini saya akan mempraktekkan tes rapid. Di sini ada rapid test kit, ada pipet serta reagen. Terus di sini ada blood lancet, serta ada alcohol pad. Untuk probandusnya sendiri adalah saudara saya bernama Andra Widya. Sebelum melakukan pengambilan darah, yang pertama adalah membersihkan jari tangan dengan menggunakan alcohol pad. Setelah jari dibersihkan dengan menggunakan alcohol pad, langkah selanjutnya adalah pengambilan darah dengan menggunakan blood lancet. Lalu darah diletakkan di rapid test kit. Setelah itu, darah ditetesi dengan menggunakan reagen. Lalu ditunggu beberapa menit. Untuk indeks keberhasilan tes yaitu adanya garis merah pada indeks huruf C. Setelah dilakukan rapid test, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk interpretasi hasil akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Interpretasi dari hasil rapid test kali ini, alatnya terdapat 3 bagian, yaitu C, IgG, dan IgM. Kalau garis berada di C saja itu berarti negatif COVID-19. Kalau garis berada di C dan IgG atau IgM itu berarti positif COVID-19. Kalau garis tidak berada di garis C, maka invalid alatnya. Tahapan ketika COVID-19 muncul terlihat pada hasil rapid test yang menunjukkan garis berada di samping huruf C dan IgM yang berarti awal infeksi virus. Selanjutnya, jika garis berada di sebelah keterangan C, IgG, dan IgM, maka antibodi dalam fase aktif. Ketika gejalanya mulai berkurang dan kemungkinan tubuh akan membaik, kemungkinan garis yang akan muncul berada di sebelah garis C dan IgG. Jadi, meski negatif, tetapi kita pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, kemungkinan virus sudah masuk ke dalam tubuh kita tetapi belum muncul gejala yang bertanda-tanda terkena COVID-19 atau positif COVID-19, maka kita diperlukan untuk isolasi mandiri. Hasil dari praktikum atau percobaan rapid test kali ini yaitu negatif, berarti garis berada di C saja. Sekian penjelasan dan praktek rapid test yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Terima kasih.